wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Azza Syahbanu dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait pembuktian di hukum acara peradilan tata usaha negara. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang pembuktian di setiap hukum acara itu merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena merupakan suatu kemampuan yang dapat dijadikan sebagai pembuktian baik itu di masa lampau maupun di masa sekarang. Kemudian di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, pembuktian itu merupakan pembuktian bebas secara terbatas, artinya mencari kebenaran material, yang dimana hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, melainkan hakim juga berwenang untuk mencari bukti lain selain yang diajukan oleh para pihak. Jadi teman-teman, bahwa hukum pembuktian itu merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara menetapkan suatu fakta yang dilihat dari dasar dari pertimbangan suatu putusan. Menurut Indra Harto, bahwa fakta di dalam pembuktian itu terbagi menjadi dua loh teman-teman, yaitu fakta hukum dan fakta biasa. Yang dimaksud dengan fakta hukum di sini teman-teman adalah suatu kejadian atau keadaan di mana dilihat dari eksistensi atau keberadaan penetapan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah fakta biasa. Nah, fakta biasa di sini adalah suatu kejadian atau keadaan yang ikut juga menetapkan adanya peraturan hukum yang di dalamnya. Nah, teman-teman, berbicara tentang jenis-jenis alat bukti yang terdapat di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dilihat pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN yang menyebutkan bahwa ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama surat, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima pengetahuan hakim. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Pertama, surat. Surat menurut Sutradikno itu adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian surat terbagi menjadi dua, yakni akta, yang kedua surat yang bukan termasuk akta. Nah, tetapi jika dilihat pada pasal 101 menyebutkan bahwa surat itu terbagi menjadi tiga loh teman-teman. Yang pertama akta otentik, yang kedua akta di bawah tangan, dan yang ketiga surat yang bukan termasuk akta. Yang pertama akta otentik. Nah, teman-teman, berbicara tentang akta otentik itu adalah surat yang dibuat oleh pejabat atau di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana surat itu dimaksudkan dijadikan sebagai alat bukti terkait peristiwa atau peristiwa hukum di dalamnya. Kemudian akta otentik itu teman-teman terbagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan yang kedua akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Perbedaannya yaitu pertama, berbicara tentang akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, pasti inisiatif dari pejabat yang berwenang. Kemudian isi faktanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian tanda tangan, yakni tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, dan mengenai kekuatan pembuktiannya pasti tidak dapat diganggu-gugat kecuali adanya kesalahan atau pernyataan palsu. Sedangkan akta atau akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat itu dilihat dari inisiatifnya pasti para pihak. Kemudian isi faktanya yakni kepentingan dari para pihak sendiri. Kemudian mengenai tanda tangannya terdiri dari tiga, yaitu para pihak, saksi, dan pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir mengenai kekuatan pembuktiannya masih bisa diganggu-gugat. Yang kedua adalah keterangan saksi. Saya yakin bahwa teman-teman sudah paham betul apa sih yang dimaksud dengan keterangan saksi. Nah, keterangan saksi di sini adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang di mana seseorang itu mengetahui, mengalami secara langsung terjadinya suatu peristiwa. Kemudian di dalam pasal 88 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan ada beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu pertama dari keluarga saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus atas atau ke bawah dalam hal ini sederajat kedua. Yang kedua, suami atau istri dari para pihak walaupun sudah bercerai. Yang ketiga, anak yang belum berumur 17 tahun. Dan yang terakhir adalah orang yang dalam keadaan sakit atau lupa ingatan. Yang ketiga adalah keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli di sini adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang melalui pengetahuan dan pengalamannya. Yang keempat adalah pengakuan para pihak. Artinya ada salah satu pihak yang telah mengungkapkan atas apa yang didalilkan. Kemudian perlu diingat teman-teman bahwasanya pengakuan para pihak ini tidak boleh diganggu-gugat kecuali adanya alasan yang kuat dan minta izin kepada hakim. Dan yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Yang dimaksud dengan pengetahuan hakim ini artinya hakim mengetahui dan meyakini suatu kebenaran. Baik
teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa jenis alat bukti di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ada 5. Nah, kira-kira apa sih perbedaan jenis alat bukti yang ada di dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana? Yang pertama kita bahas hukum acara perdata. Hukum acara perdata menyatakan bahwa jenis alat bukti di dalam persidangan itu terdiri dari 5, yaitu pertama surat, yang kedua saksi, yang ketiga pengakuan, yang keempat persangkaan, dan yang terakhir adalah sumpah. Kemudian di dalam hukum acara pidana terdapat di dalam pasal 184 KUHP atau di dalam pasal 295 HIR yang menyebutkan bahwa jenis-jenis alat bukti di dalam persidangan itu yakni pertama surat, tulisan atau dokumen, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat keterangan terdakwa, yang kelima petunjuk, dan yang keenam adalah hal yang dimaksud dengan nitoil. Yang dimaksud dengan nitoil di sini adalah berkas-berkas asli yang diajukan oleh penggugat. Nah, teman-teman, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ada satu poin terpenting, yaitu di mana di dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan. Dalam hal ini luas pembuktian, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian. Beserta di dalam pasal 107 juga menjelaskan bahwa dari 5 jenis alat bukti cukup 2 alat bukti saja yang diajukan di dalam pengadilan tata usaha negara berdasarkan keyakinan hakim. Demikianlah teman-teman, itulah yang sempat saya sampaikan terkait materi pembuktian di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan